Sulawesi Tengah bukan sekedar jantung Nusantara, namun ia adalah bagian dari sejarah yang terkemuka. Dari kemegahan megalitik Lembah Bada hingga helai benang Tenun Donggala yang merekam jejak sejarah panjang wilayah ini ditempa oleh keberanian dan juga perlawanan gigih dari para pendahulunya. Sempat terdampak bencana alam yang luar biasa dan meruntuhkan keindahannya, namun Sulawesi Tengah mampu bangkit dengan visi Nambaso, yaitu tekad untuk tumbuh besar tanpa melupakan akarnya. Dari Bumi Tadulako, saya Permatasari Harahap, ini dia VVIP Sulawesi Tengah. Sulawesi Tengah adalah salah satu permata Nusantara. Sempat memudar oleh ujian bencana, namun tak pernah kehilangan kilau sumber daya dan harapannya. Tanahnya subur, lautnya kaya, dan potensi besar menanti untuk dijaga dan dikembangkan. Di balik keindahan alamnya, hidup masyarakat yang ramah, tangguh, dan siap melangkah dengan keberanian menuju masa depan yang lebih baik. Semua dijalankan dengan satu keyakinan, pembangunan akan benar-benar berarti jika tumbuh bersama rakyatnya. Mengetahui bagaimana perkembangan dan juga penyatuan visi di pemerintahan Provinsi Sulawesi Tengah, saya akan bertemu dengan seseorang yang saya bilang adalah nahkodanya dari Sulawesi Tengah. Siapakah dia? Kita langsung masuk dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Sehat? Sehat. Ini dia Bapak Anwar Hafid selaku Gubernur Sulawesi Tengah. Lagi sibuk nggak Pak? Ya biasalah, namanya juga pekerjaan rutin. Dari tadi nih saya tunggu. Terima kasih udah ditungguin. Tapi kalau kita ngobrol-ngobrol boleh? Ngobrol di depan. Oh baik, di situ ya? Oke, ayo. Terima kasih. Dari Mbak Kareba, Pak? Alhamdulillah, sehat. Alhamdulillah. Sehat ya, Pak? Bagaimana, sehat? Alhamdulillah, sehat. Segar sekali hari ini. Iya, bukan segar lagi, belum tidur-tidur. Jadi kita boleh ngobrol-ngobrol ya, Pak ya? Silakan. Baiklah, oke. Iya. Pak, kalau kita tarik ke belakang, flashback sedikit tentang perjalanan karir Bapak selama ini di dunia pemerintahan. Jadi Bapak Anwar Hafid ini sebelumnya adalah memang putra daerah yang bisa dibilang mengabdi pada negaranya gitu ya, apalagi terlebih daerah yang membesarkannya. Pertanyaan gini, apa hal mendasar yang membuat Bapak sepertinya ingin sekali meniti karir di dunia pemerintahan ini? Pertama mungkin faktor genetik ya. Dari keluarga? Ya, bapak saya itu dan kakek-kakek saya itu walaupun kecil-kecil itu dulu memang mereka kepala desa di kampung. Kemudian terpanggil membawa saya untuk masuk di lembaga pendidikan pemerintahan. Nah, kemudian setelah selesai mulailah meniti karir di pemerintahan. Jadi seperti basicnya memang pemerintahan. Dan udah mendarah daging mungkin ya? Ya, kira-kira begitu. Memang sudah apa ya, sudah mendarah daging itu dunia pemerintahan. Oke, tapi mungkin ada visi misi tertentu ketika turun, saya pengen mengabdi pada pemerintah. Ada gambaran nggak sih? Ingin Pikiran seperti saya apa sih sih? sebenarnya sejak awal saya melihat bapak saya dulu bagaimana melayani rakyat. Kemudian setelah saya selesai pendidikan di APDN, ya, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri, terus memulai karir menjadi kepala desa, terus mulai dari situ terbuka, ini ada kepuasan tersendiri lah melayani rakyat itu. Ya, walaupun melayaninya itu tidak seperti kita melayani langsung cashback, langsung memberikan sesuatu yang langsung, tapi minimal melayani mereka, keluhan mereka, dekat dengan mereka, mendengar apa yang menjadi kebutuhan mereka, itu sudah menjadi sebuah kepuasan. Baiklah Pak, tapi dengan pengalaman karir Bapak dari sebelumnya tadi ada bupati, mungkin dari jauh sebagai camat, kepala desa dan lain-lain, sampai akhirnya berada di parlemen dan menjadi gubernur saat ini, apakah nilai-nilai atau mungkin keputusan yang masih Bapak pegang untuk membangun satu daerah sampai saat ini? Iya, kalau prinsip saya itu begini. Satu, melayani rakyat itu harus tulus, ikhlas. Ya. Tidak boleh kita melayani rakyat karena misalnya ingin dipuji atau ingin sekedar dinilai orang baik. Tapi saya lebih sering menyampaikan bahwa
saya melayani rakyat, yang saya pentingkan itu masyarakat. Masyarakat saya puas atau tidak. Nah, satu. Nah, yang kedua, melayani rakyat itu harus profesional. Tidak boleh juga kita mengandalkan melayani rakyat ini dengan biasa-biasa saja, karena rakyat kita kan selalu berubah, berkembang. Sehingga saya tekankan, melayani rakyat sekarang itu harus ada 3 hal yang harus kita miliki. Satu, data harus jelas, harus faktual datanya. Tidak bisa lagi kita merencanakan sesuatu tidak pakai data. Yang kedua, digitalisasi. Tidak zaman lagi sekarang kita melayani rakyat dengan manual dan sebagainya. Nah, yang ketiga itu harus profesional. Profesional itu harus kali ya. Profesional itu harus, tidak bisa lagi sekarang. Kalau kita tidak profesional, masih mengandalkan pelayanan yang tahun-tahun sebelumnya, itu juga kita mau terapkan sekarang, kita ketinggalan. Baik, nah karena Bapak tipe yang profesional dan juga memberikan yang terbaik untuk masyarakat, pastinya kan ada kebijakan atau program yang dijalani selama Bapak memasuki 1 tahun pemerintahan Bapak gitu ya. Ada 9 program berani. 9 program berani. Nah, betul. Itu bagaimana perkembangan dari 9 program berani? Jadi 9 berani itu hasil dari perjalanan saya dengan Ibu Reni. Selama ini mengamati Sulteng. Jadi kita mengamati Sulteng itu, akhirnya kita merancanglah, kalau terpilihnya jadi bupati, jadi gubernur, ini program kita harus 9 berani ini. Kita menganggap bahwa 9 berani ini adalah peta jalan menuju kesejahteraan Sulawesi Tengah. Urutannya pun juga itu sesuai dengan prioritas sebenarnya. Apa Pak, boleh nggak? Berani, cerdas. Jadi kalau kita ingin Sulteng ini maju, harus cerdas dulu rakyatnya. Ya. Cerdas tidak cukup, dia harus sehat. Berani sehat. Nah, sehat, sudah cerdas, sehat, tapi kalau tidak lancar semua transportasinya, kemana-mana tidak bisa berjalan, itu juga tidak bisa. Jadi kita bentuk berani lancar. Berani lancar. Sudah lancar, tapi gelap. Oh, berani terang? Ya harus terang. Semua daerah di Sulteng ini harus dijangkau oleh aliran listrik. Oh, baik. Udah terang, tidak punya jaringan, nggak mungkin maju. Nah, berani berdering. Oh, berani berdering, baik. Nah, udah cerdas, udah sehat, udah lancar, udah terang, udah berdering, udah punya internet segala macam. Nah, baru kita bisa panen raya. Berani panen raya. Ya. Baik. Nah, itu kalau sudah tersedia ini baru bisa panen raya. Baru bisa tangkap banyak. Supaya tangkapannya banyak maksudnya, Mas. Mbak, ini kan bahasa visi misi kami ini bahasa kampung. Biar rakyat paham. Maka kita bentuklah visi misi begitu, bahasa rakyat. Berani panen raya, berani tangkap banyak. Nah, setelah ini semua terjadi, baru kita berani berkah. Berani berkah, berbagi. Berkah ini artinya semua yang kita lakukan ini kita kembalikan bahwa semuanya itu ketentuan Allah. Maka kita letakkan semua usaha ini pada nilai religius dan nilai kearifan lokal. Biar kuat ini fondasi pemerintahan. Ini semua hanya bisa terjadi kalau aparat kita, birokrasi ini berintegritas. Jadi dari semua itu berkelanjutan gitu ya Pak, dan nggak boleh hilang salah satu ya. Berani cerdas, berani sehat, berani lancar, berani berdering, berani menyala, berani panen raya, berani tangkap banyak, berani berkah, dan berani berintegritas. Wah, kalau hilang satu, bubar. Nggak bisa. Oke Pak, tapi dengan adanya kali ini adalah isu pemanfaatan sumber daya alam, lalu juga ada aktivitas ilegal di mana-mana. Dengan adanya pengalaman Bapak, karir Bapak di dunia eksekutif dan juga legislatif gitu ya, kebijakan apa yang mungkin bisa Bapak terapkan untuk supaya pembangunan di Sulawesi Tengah ini berjalan dengan baik gitu ya semuanya, tanpa harus mengorbankan sumber daya alamnya, lingkungannya, dan juga keadilan masyarakat, itu semuanya berjalan dengan baik? Ya, investasi itu memang harus hadir. Karena tanpa investasi kita pasti akan lambat lah. Jadi kita harus ada investasi. Tapi investasi itu juga tidak boleh mengabaikan aspek lingkungan. Nah, kondisi Sulteng dalam konteksnya dengan Sulteng sekarang ini ada beberapa isu penting sebetulnya soal pemanfaatan sumber daya alam. Satu, adanya pertambangan illegal mining yang kita dengar di mana-mana. Nah, kalau ilegal itu terjadi dari sisi perusahaan misalnya, perusahaan besar,
saya kira penegakan hukum menjadi hal yang sangat penting. Tapi kalau ilegal itu dilakukan oleh masyarakat, ini tidak serta-merta harus hukum yang harus kita kedepankan. Ada pendekatan tersendiri. Harus ada pendekatan khusus yang kita lakukan sehingga masyarakat juga bisa hidup, tapi mereka teratur. Dan mereka itu hanya mau cari hidup, mau cari makan. Merasa tidak ada keadilan Ya, di sini ini. gitu ya. Tapi kalau kita berbicara lagi ke 9 program yang Bapak terapkan gitu ya, menurut Bapak kira-kira program mana saja yang paling berdampak sekali bagi Sulawesi Tengah, terlebih adalah fokusnya untuk sumber daya manusianya lah di sini. Kalau kita melihat dalam konteks Sulawesi Tengah, saya begini mikirnya, masih ada 10% rakyat Sulteng ini berada di bawah garis kemiskinan. Berarti dari 3.200.000, berarti ada sekitar 320.000 rakyat Sulteng itu masih di bawah garis kemiskinan. Nah, untuk terapi ini, maka hadirlah 9 berani. Nah, 9 berani ini pun tidak mungkin kita terapkan satu kaligus, karena ini konsekuensi keuangan, apalagi di tengah efisiensi yang diterapkan oleh pemerintah pusat. Jadi saya bilang begini, yang pertama kita harus untuk memerangi kemiskinan ini, satu, kurangi beban hidupnya. Nah, pertanyaannya, beban rakyat yang paling besar itu apa? Yang paling besar bebannya rakyat itu khusus Sulawesi Tengah ya, kalau saya lihat beban pendidikan dan beban kesehatan. Sesusah-susah orang, dia mau anaknya sekolah. Sesusah-susah orang, dia mau anaknya sekolah. Nah, pada saat dia sekolah ini, dia harus berusaha, kadang ya, kondisi kami di Sulteng, apapun yang dia lakukan, maka dia akan misalnya jual tanahnya. Yang penting anaknya sekolah. Maka dengan kehadiran berani cerdas, ini mengurangi beban mereka yang tidak mampu ini. Mulai dari SMA, kita tahu semua bupati, wali kota juga sekarang SD, SMP gratis. Iya, semua bupati dan wali kota di Sulteng ini SD, SMP gratis yang menjadi kewenangan gubernur, bupati ya, wali kota. Nah, gubernur menanggung membebaskan semua biaya pendidikan di SMA, SMK, SLB di Sulteng ini sekarang. Dari semua, bahkan swasta pun kami berikan subsidi agar tidak memungut kepada masyarakat yang tidak mampu. Bahkan kalau bajunya pun itu kita tanggung, seragam sekolahnya. Alhamdulillah berani cerdas hadir membiayai mereka. Jadi dia bisa kuliah, bisa sekolah tanpa mengganggu orang tua. Satu. Beban kedua adalah beban kesehatan. Nggak semua orang mampu untuk Tidak semua orang mampu. Maka banyak sekali rakyat kita yang tidak mau berobat karena tidak punya biaya untuk pengobatan. Nah, berani sehat hadir ini. Seluruh masyarakat Sulteng yang berKTP Sulteng yang tidak punya jaminan kesehatan atau jaminan kesehatannya menunggak, tidak usah ragu, ke rumah sakit saja, ke puskesmas, kemana saja, bawa KTP Sulteng, Anda akan dilayani tanpa dipertanyakan soal tunggakan. Oke, apapun itu? Apapun itu, penyakit apapun. Selama KTP-nya adalah Sulteng. Nah, atau misalnya Mbak, bukan cuma itu, ada masyarakat kita penyakitnya di luar tidak di-cover oleh BPJS, ditanggung oleh pemerintah provinsi. Tuh. Jadi saya punya keyakinan bahwa dengan 2 program ini ditambah dengan 7 program lainnya itu yang mendukung. Kalau saya sering bilang bahwa 2 ini sebenarnya intinya, pendidikan, kesehatan. Yang lainnya ini mendukung ini 2. Nah, kalau ini 7 mendukung 2 ini, saya yakin saya punya cita-cita 2045 Indonesia emas, Sulteng emas itu akan tercapai. Berani cerdas dan berani sehat. Kenapa? Karena 2 itu yang dianggap Bapak adalah paling berdampak. Ya. Karena kalau 2 itu sudah oke, ke belakang-belakangnya akan jauh lebih baik gitu ya Pak ya. Oke, baiklah. Setelah ini kita boleh Pak ke tempat mahasiswa? Oh, silakan, boleh silakan. Ya? Sama mau Pak ya? Mahasiswa siapapun yang penerima berani cerdas silakan. Mungkin bisa diskusi dengan mereka sehingga kita bisa lebih mendalami kira-kira. Baiklah, jadi jangan kemana-mana, tetap di VVIP Sulawesi Tengah. Ya, ini nih mahasiswa kita di Sulawesi Tengah. Halo. Kebetulan saya juga janjian sama mereka sih
mau ketemu, mau cerita-cerita diskusi soal Halo, apa kabar? bagaimana Halo. program Berani Cerdas. Karena mungkin teman-teman mahasiswa ini juga adalah penerima beasiswa Berani Cerdas. Jadi saya undang mereka untuk kita diskusi bagaimana memperbaiki sistem Berani Cerdas ini ke depan. Oke, tapi mungkin mumpung lagi ada adik-adik di sini, adik-adik kita seumuran loh. Ada di sini kita boleh ngobrol sedikit ya tentang pemberian beasiswa untuk kakak-kakak dan abang-abang ada di sini gitu. Apa sih manfaat yang kalian rasakan banget setelah mendapatkan beasiswa dari pemerintah provinsi ini? Saya merasa sangat terbantu, yang mana di Fakultas Kedokteran ini biaya UKT itu relatif tinggi. Nah, jadi dengan bantuan dari pemerintah terhadap program Berani Cerdas ini sangat membantu biaya perkuliahan tersebut. Jadi meringankan biaya orang tua untuk membiayai. Nah itu poinnya adalah meringankan biaya orang tua, jadi nggak pusing lagi punya anak yang pinter. Kadang-kadang gitu ya, kita punya anak pintar, terus kita pusing, aduh gimana nyekolahinnya, anak saya pintar nggak bisa lanjut sekolah. Kalau Berani Cerdas khusus kedokteran ini kita 20 juta per semester. Iya. Sekarang sudah semester berapa? Semester 7. Semester sebentar lagi dong lulus dong? Iya. Harus 8 semester ya kalau di sini? Ya, minimal harus maksimal 8 semester. 8 semester harus lulus, nggak boleh lebih dari itu ya kan? Oke, baiklah. Tapi kalau kakak namanya siapa? Perkenalkan saya Syahnas dari Statistika UB, Angkatan 23 juga. Brawijaya. Iya, Brawijaya. Manfaatnya sih ya alhamdulillah bisa bayar UKT gitu. Terus programnya juga syarat-syaratnya nggak terlalu sulit buat kita yang mahasiswa. Berarti nggak ada kesulitan ketika ingin mendapatkan beasiswa di sini? Mudah semuanya? Mudah. Ukurannya mudah banget. ya buat sukses. Berani Cerdasnya ada dua, satu lewat jalur prestasi, dua jalur afirmasi. Nah, sekarang ini kita ada 400 perguruan tinggi loh yang kita kerjasama di Indonesia. Di Indonesia. Ya, 400 perguruan tinggi. Jadi bagi mahasiswa ongoing seperti mereka ini kita sudah kerjasama kemarin dengan semua perguruan tinggi yang ada 400 itu. Jadi kita menunggu konfirmasi dari perguruan tinggi bahwa anak ini masih kuliah, IP-nya masih memenuhi syarat sebagai standar yang kita data-datanya dikirimkan di sini dikirimkan ke kita, itu yang kita bayar langsung ke perguruan tingginya. Jadi tidak lagi langsung ke mahasiswa. Kalau pertama mereka ini langsung ke mahasiswanya. Oh, baik. Jadi kalau sekarang bagi yang sudah jalan itu langsung ke perguruan tingginya. Jadi kita kerjasama sehingga nanti misalnya ada mahasiswa nih yang sudah tidak lanjut kuliah. Kalau kita langsung ke mahasiswanya bisa-bisa saja nanti kita masih bayar. Iya, ada penyelewengan di sini. Itu. Benar-benar. Nah, sekarang kita coba perbaiki sistemnya sehingga mahasiswa kita juga tidak repot. Kemudian yang kedua juga kita bisa mencegah terjadinya penyimpangan di tinggal kakak-kakaknya aja di sini belajar dengan baik belajar gitu ya. Nanti kita berharap mereka selesai. Kalau dia berprestasi, kita lanjutkan lagi S2. Wah, mantap. Spesialis boleh dong? Dokter, sekarang spesialis kita juga membiayai yang spesialis. Oh iya? Ya, jadi tidak hanya kita, dokter yang umum aja bukan, yang awal-awal? Dokter spesialis. Tahun ini kita membiayai ada 100 spesialis. Kita siapkan. Keren-keren semuanya. Belajar yang baik ya Kak, jangan sampai drop ya. Kalau drop lepas nanti semuanya manfaatnya. Tapi kan kalau kita sudah berbicara mengenai Berani Cerdas, kalau Berani saya boleh nggak ke rumah sakit? Berani ya. Kebetulan saya ada rapat Mbak, jadi kalau bisa karena di sini ada gubernur kesehatan Mbak. Oh ada? Ya, wakil gubernur itu kita sebut juga dia gubernur kesehatan. Oh karena profesinya dokter ya. ya? Jadi kalau urusan kesehatan urusan sama Ibu Wagub. Oke baik, berarti saya tinggal berurusan dengan Ibu Wagub. Sama Ibu Wagub ya. Kita akan ke rumah sakit dulu ya. Saya akan dengan Bu Wagub ya. Silakan ya. Terima kasih ya kakak-kakak semuanya. Terima kasih. Mari. Langkah saya berlanjut dalam sebuah sidak langsung mendampingi sosok penggerak layanan kesehatan di Sulawesi Tengah. Bersama Wakil Gubernur Ibu Reni Lamajido, kami melihat dari dekat bagaimana program Berani Sehat benar-benar hadir untuk masyarakat. Kita sambil ngobrol-ngobrol ya, Bu ya, terkait dengan Berani Sehat gitu di sini. Tadi juga Bapak sudah menjelaskan di mana bahwa bagi seluruh masyarakat Sulawesi Tengah ketika mengalami masalah kesehatan, apalagi ada masalah yang lain-lainnya gitu ya terkait mungkin BPJS-nya ini itu bisa langsung diterima di rumah sakit manapun selama KTP-nya
adalah Sulawesi Tengah. Itu benar? Benar. Itu sistemnya seperti apa, Ibu? Jadi gini, semua masyarakat Sulawesi Tengah yang punya KTP, kalau andaikan BPJS-nya tidak aktif atau mati, otomatis masuk langsung di aplikasi Sehati. Jadi di aplikasi Sehati nanti langsung diaktifkan oleh teman-teman Dinas Kesehatan Provinsi bersama dengan BPJS. Sehingga dimanapun mereka yang berKTP Sulawesi Tengah itu bisa dilayani, baik ke rumah sakit di luar Provinsi Sulawesi Tengah juga semua bisa dilayani. Oke, jadi semua langsung dilayani tanpa ada kendala apapun, misalnya harus ada ini enggak, selama KTP aja. Tidak ada KTP aja, kecuali kalau dia ada tunggakan, jadi langsung aja masuk ke program Berani Sehat, nanti tunggakannya dibayar setelah masuk dalam pelayanan. Intinya semua akses pelayanan akan dilayani. Pertanyaannya gini, apakah fasilitas Berani Sehat itu yang dikhususkan untuk warga Sulawesi Tengah berlaku hanya untuk di daerah Sulawesi Tengah atau keluar juga boleh? Misalnya saya merantau nih, tapi KTP saya KTP Sulawesi Tengah, tapi ternyata saya ada di Surabaya dan sakit, tapi bermasalah BPJS saya, masih bisa nggak pakai? Bisa, sepanjang pada menit itu kalau misalnya sakit, langsung ke rumah sakit yang ada di kerjasama dengan BPJS atau sarana kesehatan dilayani. Sepanjang KTP-nya Sulawesi Tengah. Tuh. Jadi keren ya. Iya. Jadi sepanjang KTP atau identitasnya adalah Sulawesi Tengah, terus kita merantau kemana dari masalah kesehatan, kita bisa langsung ke rumah sakit terdekat di sana selama rumah sakit itu kerjasama dengan Sulawesi Tengah. Iya, Sulawesi Tengah dengan BPJS. Dengan BPJS Sulawesi Tengah. Keren banget. Kita lihat dalam ya Bu ya. Ini kan kita seperti sidak gitu. Kita pengen tahu seperti apa sih suasana di sini gitu ya. Apakah benar dilayani atau tidak? Iya. Jadi secara fasilitas, apabila ada rujukan yang mungkin jantung dan lain-lain, itu nggak perlu ke Jakarta lagi, di sini juga bisa. Keren banget. Dan itu teh ya, kalau jantung berarti untuk fasilitas Sehati juga bisa? Bisa. Oh bisa? Iya, bahkan untuk penyakit, saya pengen tahu nih, untuk kategori penyakit yang di-cover oleh Sehati itu seperti apa? Karena kan kalau BPJS kan nggak? Semua yang BPJS cover itu di-cover oleh Sehati. Semua. Sampai operasi jantung, kanker, semua, stroke, itu semua di-cover. Baik. Semua kami bayar. Dan ini kita bisa lihat ya teman-teman semuanya, ini memang rumah sakit bisa dikatakan dari banyaknya pasien yang hadir, berarti ini adalah termasuk rumah sakit yang oke juga secara pelayanan gitu ya, yang terpercaya bagi para pasien di sini. Jadi saya ingin ngobrol-ngobrol sama beberapa pasien di sini, boleh kali ya yang... Ibu, saya mau tanya, dari pemerintah Sulawesi Tengah kan ada program, di sini ada program Berani Sehat yang bisa mengcover segala sesuatu masalah kesehatan bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Ada masalah nggak selama ini untuk mendaftarkan kesehatan? Kartu Indonesia Sehat toh? Alhamdulillah tidak ada. Tidak ada masalah di sini untuk masalah kesehatan, untuk daftar anaknya segala macam berobat? Iya, nggak ada. Nggak ada, jadi nggak ada kesulitan apapun? Alhamdulillah nggak ada. Oh, untuk keluarga semuanya? Iya. Oke, selama ini udah pernah pakai pelayanan kesehatan itu untuk adiknya aja Pak? Udah beberapa kali? Iya, baru adiknya saja. Berarti keluarga sehat? Iya. Oke, keluarga sehat, oke baiklah. Kita akan terima kasih ya Ibu ya. Program Berani Sehat menerima respon positif dari masyarakat, bukan karena sekedar nama, melainkan karena kehadirannya yang benar-benar dirasakan. Program ini dibangun dari pemahaman mendalam bahwa layanan kesehatan bukan hanya soal fasilitas, tetapi hak dasar setiap orang. Upaya peningkatan pun terus dilakukan, mulai dari pembenahan fasilitas, peningkatan standar pelayanan, hingga arah pengembangan yang mendekati standar nasional bahkan internasional. Semua ini dijalankan agar layanan kesehatan terasa lebih layak, lebih dekat, dan lebih manusiawi bagi masyarakat Sulawesi Tengah. Halo, permisi, dengan Kak siapa? Dengan siapa? Yuli, dengan Kak Yuli. Kak Yuli mau tanya, Kak Yuli datang ke rumah sakit Undata ini dengan fasilitas Berani Sehat? Dengan Sehati? Iya, Kakak iya. Oh, siapa yang sakit Kak? Panas. Oh, sakit apa? Panas.
Panas ini ya, adiknya ya? batuk, iya. Umur berapa? 7 bulan. 7 bulan. Apa yang kakak rasakan setelah menggunakan fasilitas Berani Sehat dengan aplikasi Sehati itu? Selain bagus? Iya, soalnya apa? Yang Bapak dampak manfaatnya Iya, kakak? soalnya tidak mempersulit warga masyarakat. Gitu. Jadi begitu daftar langsung. tanpa kartu bisa langsung gratis. Sudah berapa kali menggunakan aplikasi itu? Baru ini. Baru ini untuk adiknya yang Iya. sakit. Iya. Sehat-sehat terus ya. Ibunya juga harus sehat ya. Saja adik. Oke, baiklah. Oke, Bu. Dengan kita udah keliling-keliling melihat bagaimana fasilitas di Undata ini, RSUD Undata ini, lalu juga banyak juga pasien yang berobat di sini, antusiasme masyarakat dengan aplikasi Sehati atau program Berani Sehat gitu. Mungkin ada harapan ataupun ajakan gitu untuk masyarakat terkait Berani Sehat di sini? Jadi saya menghimbau kepada seluruh masyarakat Sulawesi Tengah ketika tidak punya kartu jaminan kesehatan atau punya kartu BPJS yang tidak aktif lagi atau ada yang memegang tunggakan, maka silakan langsung masuk ke program Berani Sehat lewat aplikasi Sehati, sehingga nanti pada saat itu langsung aktif kartunya, BPJS-nya, dan langsung dilayani di fasilitas kesehatan yang ada di seluruh Indonesia. Yang penting KTP-nya KTP Sulawesi Tengah dan rumah sakit atau fasilitas puskesmasnya itu bekerja sama dengan BPJS. Diyakinkan semua mendapatkan fasilitas dengan baik dan benar, tidak akan dipersulit apapun selama KTP-nya adalah KTP Sulawesi Tengah. Oke, baiklah. Bu Reni, saya sehat. Amin. Semoga Amin, ya. menjadi gubernur kesehatan yang pastinya dikagumi oleh para masyarakat di sini dan bisa memberikan yang terbaik untuk masyarakat Sulawesi Tengah. Sehat terus ya, Bu ya. Kita semua sehat ya. Amin, 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 ya Rabbal Sehat terus ya Kak Yuli ya. Baru ya Bu ya, makasih. Sehat-sehat ya anaknya ya. Tidak sah rasanya kalau kita mengunjungi satu daerah atau satu kota itu tidak datang langsung melihat UMKM, Ya, baik benar, itu kuliner, mau itu ekonomi kreatif dan lain-lainnya. Dan siap. kali ini saya dengan Bapak sudah berada di Sompontanu Al Hikmah. Ini tepatnya daerah mana ya Pak? Ini tepatnya di Kota Palu. Kota Palu. Ya. Kalau Sompontanu itu pasti Ya, bahasa daerah, itu bahasa artinya daerah apa? ini rumah tempat tenun itu. Oke, jadi adalah rumah tempat pembuatan sarung Ya. ikat tenun di dalam ya. Siap, Tadi kita lihat betul. prosesnya Oke. seperti apa. Di mana-mana, Mbak. Ada lagi di Donggala itu lebih besar lagi. Itu satu kawasan, satu desa semua penenun di situ. Oh ya, apa yang membedakan tenun Donggala dengan tenun lainnya? Cuman dari motif. Ada motif kelor, ada motif macam-macam. Masing-masing di kabupaten di Sulawesi Tengah ini, setiap kabupaten punya ciri khas sendiri. Oke, termasuk di sini dong? Termasuk di sini. Kalau ini tenun khusus khas Kota Palu kalau di sini ya. Khas Palu Kota itu saya lihat khas daun kelor. Kalau daun kelornya, pohonnya saya tahu. Tapi Ya. kalau bentuk tenun yang ada gambar daun kelor, saya belum pernah Oh iya, lihat. boleh kita lihat Berarti kita langsung. lihat langsung Ya, pembuatannya oke. seperti apa. Siap. Yuk, masuk ke dalam. Assalamualaikum. Salam, mari Pak. Apa kabar Ibu, sehat? Sehat, alhamdulillah Pak. Ibu, saya Iya, Ari. iya. Ibu siapa? Ini tamu Ibu kita. Wiwi. Ibu Yui. Iya. Ibu yang rajin di sini? Iya, Atau pemiliknya? Pemilik yang Wow, Saya pemilik benar. dari Iya. Sompontanu ini. Iya, Sompontanu Al Hikmah. Sompontanu Al Hikmah. Oke, Iya. baiklah. Ibu, saya pengen tanya dong Bu. Tadi kan Bapak udah cerita bahwa memang ada beberapa motif motif untuk tenun gitu ya di Sulawesi Tengah. Katanya kalau di wilayah ini khusus ada motifnya adalah daun kelor. Benar? Ya, Kota Kayak Palu gimana sih? khusus Kota Palu khusus Kota Kelor. Oh, Kota Kelor. Iya, karena Kota Palu itu mempunyai 16 motif yang sudah dihakikan. Untuk pembuatannya berapa lama biasanya? Untuk proses pemintalan sampai desain itu 1 minggu. 1 minggu. Iya, tapi kalau untuk proses menenun dia 2 hari dapat satu lembar. Wah, ini repot juga ya. Iya. Oke. Nah, biasanya ini kan nggak boleh salah ya.
Kenapa Nggak Bu? boleh salah ya? Iya, nggak boleh salah. Makanya dari desain dulu, Bun. Kalau desainnya salah, berarti proses penuhnya pasti salah. Nah itu dia, kan beda dengan kalau Sangat batik teliti. cap Ya, atau kalau apa cap mah. gitu kan, dia sudah digambar. Sudah digambar, sudah ada bahan, tinggal cap. Kalau ini kan dari selai benang, Bu, jadi satu bahan. Pak, tapi kalau untuk penguatan UMKM di sini gitu ya, ada nggak program pembinaan untuk Ya, para peserta? jadi kalau di sini ini kita kerjasama dari Dinas Perindak, dari Dekranasda, terus dengan Bank Indonesia. Oh, Bank Indonesia juga. Bank Indonesia. Oh, baik. Jadi memang ada pembinaan dan juga bantuan dari pemerintah. Ada nggak dari Bapak nih untuk di sini? Ayo, coba ada nggak bantuannya? Ada Pak dari Ibu. Oh, ada dari Kebetulan Ibu. kan saya di Kranasda Provinsi. Ya, Ibu sama Bapak satu lah. Berarti dari pemerintah ada bantuannya. Iya. Menurut Bapak mencukupi nggak? Boleh curhat nggak? Boleh ya Pak? Mencukupi nggak? Apa mungkin Apalagi yang menjadi kebutuhan di sini, Iya, Bu? kami meningkatkan itu kami satu bahan baku biasa kami itu. Oh, bahan baku. Baku kan kami masih dari Surabaya, Pak. Jadi kalau di sana kami kurang, berarti kami di sini juga. Dia kurang produksi juga. Iya, Pak. Karena semua bahan baku. Di tempat benang lain ini tidak ada, Nggak ada, kalau Kota Palu belum ada. Oh, belum ada ya. Iya. kita bergeser boleh ya Ibu ya, sambil di sini ya. Nah, kalau di samping kita ini kan sedang proses pemintalan, atau bukan? Bukan penenun. Penenun. Iya, betul. kebetulan ini ATBM kami khusus untuk anak belajar. Karena kami di sini kan menerima anak magang dari Universitas Tadulako. Jadi magang di sini sampai satu semester 6 bulan. Ini kan sudah selesai. Belajar tenun Iya, jadi itu. belajar menenun kami sediakan satu alat. Oh, baik. Kalau depan kita ini? Ini alat bom. Itu skir bom, skir untuk tenun besar yang ukuran 1 meter 10 kali 2 meter 25. Oh, jadi memang di sini dari pihak Ibu juga melakukan pembinaan Iya. untuk mereka yang ingin belajar Iya. gitu kan, supaya ciri khas atau apa ya, bisa dibilang ciri khas tradisional yang ada di Sulawesi Tengah ini tidak putus Iya, ya Pak, dan terus betul. berkembang. Betul. Dan pastinya anak-anak generasi muda juga tahu tidak putus di generasi kita saja. Iya. Gitu ya. Kalau dari pemerintah apakah rutin juga Pak untuk kayak gitu Pak? Iya, jadi salah satu yang menjadi fokus kita sebenarnya pembinaan keterampilan. Karena kita ingin produksinya lebih besar, semakin banyak, dan karena ini permintaan juga cukup besar. Iya, Pak. Iya. Cuma memang kemampuan kita untuk memproduksi masih sangat terbatas. Iya, jadi kami menginisiasi, kami kan punya tenun juga Pak di luar dari sini. Ada kami di Watu Sampu sekitar 7 orang, di Pentoloan sekitar 23 orang. Pak. Pentoloannya banyak. Iya, Pentoloan yang banyak. Karena tapi di sana itu bukan ATBM, mereka gedokan. Yang masih melantai. Oh, masih melantai. Iya, kalau di sini kan ATBM. Oh, baik. Tapi Pak gini, kan kita melihat kualitas dari tenun itu setiap daerah, setiap wilayah itu pasti kan berbeda-beda gitu. Apalagi cara pembuatannya tidak sebentar, tidak sehari Iya. 2 hari, lama betul. dan Lama. harus fokus terampil. Nah, untuk meningkatkan kualitasnya supaya bisa bertaraf internasional, itu Iya. gimana Pak? Ikut-ikut Iya. festival nggak? Kita sering Ikut kurasi dulu, Pak. Kurasi juga ya. Kurasi dulu dari Bank Indonesia. Bank Indonesia Dari yang kurasi. banyak memberikan pembinaan. Iya, kita di sini. betul. Oke, baik. Peningkatan kualitas tenunnya, produksinya juga. Kalau untuk promosi kita sudah sampai ke dunia, malah ini Iya. membawa ke mancanegara. Oh ya, negara mana Bu boleh Kemarin tahu? kita ke Tokyo, Bu. Ke Tokyo. Iya. Apa motif apa yang Kita bawa ini mereka yang tenun suka? subi, tapi yang pewarna alam. Karena kan warna alam ramah lingkungan, terus nanti nyaman dipakai, Bu. Oh, Iya. saya mau lihat kainnya seperti apa udah jadinya, karena ini kan Iya. masih proses pembuatan. Iya, betul. Tapi gini, selain kita membahas masalah peningkatan ekonomi melalui UMKM dan lain-lain gitu ya, kan kita sebentar lagi mau Ramadan nih Pak. Betul. Ya kan sudah pasti dong harga-harga tidak stabil nih di pasar Ya, ini gitu. Nah, benar. apa tindakan pemerintah untuk menstabilkan segala sesuatunya agar ya bisa langsung dirasakan oleh masyarakat yang Iya, nantinya kalau akan sekarang ini memang kita kemarin sudah habis rapat, kita mengantisipasi lonjakan harga. Memang di Sulawesi Tengah ini inflasi cukup tinggi ya. Di beberapa daerah Morowali, Banggai, kemudian Toli-Toli itu sangat tinggi inflasinya. Karena memang di sana daerah industri. Ya. Tapi di sini ada lagi satu sekarang yang menjadi sumber inflasi itu dengan MBG ini luar biasa. Ya. Jadi ada memang beberapa kebutuhan pokok yang menjadi misalnya makanan bahan pokok itu sekarang yang sayur, telur, kemudian pisang dan sebagainya itu juga menjadi salah satu sumber inflasi. Tapi kami pemerintah daerah sekarang itu menyiapkan, misalnya ada satu daerah yang harga beras misalnya agak naik, kita langsung operasi pasar.
Jadi operasi pasar ya. Jadi masyarakat juga bisa langsung merasakan manfaatnya dari itu. Ya. Jadi diyakinkan harga semua aman. Itu kita jamin stabil dengan cara tadi itu operasi pasar. Operasi pasar. Giat kita lakukan. Pak, mungkin ada pesan terkait peningkatan perekonomian daerah melalui UMKM Dekranasda dan juga ekonomi kreatif di Palu? Iya, jadi memang ekonomi di kita ingin ketahanan ekonomi itu kuat kalau dia ketahanan ekonomi bersumber dari UMKM. Itu sebetulnya intinya. Karena Sulteng ini pertumbuhan ekonomi tinggi, tapi sayangnya pertumbuhan ekonomi itu baru dari industri pengolahan. Baik. Nah, sekarang kita mendorong supaya ekonomi kreatif ini bisa hidup, kemudian UMKM kita semua bisa stabil. Contoh misalnya seperti home industri yang ada. Home industri seperti ini di Sulteng ini banyak sekali, Pak. Ini salah satu. Banyak sekali di Donggala juga banyak. Donggala, Pantoloan ada. Pantoloan banyak sekali. Banyak sekali. Bahkan ada di Donggala itu satu kampung ya. Kampung. Iya, Pak, iya. Di Toale. Toale. Itu satu kampung, semua penenun. Wow. Ibu-ibunya semua penenun. Wow. Karena mereka Bapak-bapaknya ada nggak? Itu Bapak. Ada juga. Bapak khusus desain. Baiklah. Jadi tidak ini ya, tidak memilih harus perempuan yang jadi menenun, tapi laki-laki juga bisa. Laki-laki Bahkan bisa. ada beberapa misalnya ibu-ibu ketua tim penggerak PKK kabupaten, contoh ibu ketua tim penggerak kabupaten Sigi ya, punya home industri sendiri Iya, betul. untuk mendorong masyarakat supaya tenun ini kita hidupkan. Karena ini nggak boleh tertinggal. Nggak boleh tertinggal. Ini harapan kita ini harus hidup karena ini salah satu ciri khas Sulawesi. Baiklah, Ibu, terima kasih, sukses terus, dan izinkan saya untuk bisa memakai salah satu kain kebanggaan dari Sulawesi Tengah, boleh? Oke, baiklah, jangan kemana-mana karena saya masih mau kemana-mana lagi dan mencoba kain tenun khas dari Sulawesi Tengah. Tetap di VVIP. Saat ini saya sedang berada di depan Masjid Al-Mujahidin yang berada di kawasan kantor Gubernur Sulawesi Tengah, dan kami ingin melakukan sholat subuh berjamaah bersama Bapak Gubernur juga lapisan masyarakat. Setelah itu dilanjutkan dengan acara subuh berkah, di mana subuh berkah ini dilakukan secara rutin setiap hari Jumat di masjid yang berbeda setiap minggunya. Sekarang saya akan sholat dulu, kita ke dalam yuk. Kebijakan besar seringkali lahir dari saat-saat paling tenang. Bagi Anwar Hafid, kepemimpinan tak hanya ditegakkan di atas meja birokrasi, namun juga di atas sajadah subuh. Saat dia hadir, menyapa dan mendengar langsung warganya tanpa sekat. Di ruang sederhana inilah aspirasi mengalir tanpa protokol, menjadi catatan awal sebelum kebijakan dirumuskan. Sebuah potret kepemimpinan yang berangkat dari tradisi dan berusaha tetap rendah hati saat memegang kewenangan. Waalaikumsalam, apa kabar? Masya Allah, pagi-pagi nih, alhamdulillah sehat. Senang banget hari ini, saya juga tadi ikut sholat subuh berjamaah. Masya Allah, luar biasa, barakallah. Di sini, terus lalu dilanjutkan dengan acara Jumat Berkah ya Pak ya, yang memang acara ini adalah rutin dilakukan oleh Bapak juga bersama lapisan masyarakat di masjid-masjid yang berbeda. Setiap minggunya. Setiap minggu, Jumat Sabtu. Oh, Jumat Sabtu. Oke, baiklah. Dan memang Bapak Anwar Hafid ini rutin sekali melakukan sholat subuh berjamaah gitu, dan setelah itu melakukan ada dialog terbuka dengan masyarakat gitu. Sebenarnya kalau menurut Bapak gitu, kalau saya boleh tanya ya Pak, seberapa penting sih Pak berdialog dengan masyarakat setelah sholat berjamaah dan mendengarkan aspirasi itu seberapa penting? Ruang tersebut, ruang sederhana itu seberapa penting? Jadi gini Mbak, masyarakat kita ini kan kalau secara keprotokoleran itu mereka agak biasa terbatas waktunya untuk bisa bertemu dengan pimpinan pemerintahan. Jadi sejak saya gubernur, saya coba membuka ruang itu. Membuka ruang di mana setiap subuh masyarakat itu bisa bertemu saya tanpa protokol, tanpa janjian. Yang penting datang subuh. Biasanya saya mohon maaf bagi saudara saya yang beragama Nasrani atau Hindu. Saya mohon maaf biasa karena ini waktu subuh, waktu yang sangat tepat buat saya. Karena kalau sudah masuk jam kerja biasanya sudah terjadwal semua, terprotokoler gitu. Jadi alhamdulillah sudah setahun lebih ini kita terus melakukan itu, dan masyarakat
antusias. Datang subuh ya? Ya subuh, mereka kalau subuh itu ramai sekali datang, pokoknya ngobrol soal pribadi, soal usulan apa desanya, soal apa saja mereka bisa mengeluhkan itu kepada saya secara langsung, tidak ada. Berarti ini adalah sesi curhat terbuka gitu ya? Jadi curhatnya masyarakat apapun, diterima. Soal pribadi kita terima. Diterima. Tapi dengan seluruh kegiatan ini sebenarnya seberapa berpengaruh sih Pak dengan dengan kehidupan Bapak sehari-hari sebagai gubernur dalam memutuskan satu hal gitu, dengan rutinitas subuh berjamaah, memberikan ruang terbuka untuk masyarakat, itu sangat penting. Yang pertama dampaknya itu saya lebih cepat mengetahui persoalan masyarakat. Jadi kalau saya masuk kantor itu para kepala dinas, ini masalah, cek. Satu. Yang kedua, ini tempat bagi saya untuk bisa juga berdialog langsung dengan masyarakat, terutama masyarakat ya katakanlah masyarakat kita yang di bawah, mereka itu tidak segan-segan bisa ketemu gubernurnya. Tanpa protokol tanpa janjian. Kan biasa harus janjian dulu ketemu gubernur, ketemu pejabat harus janjian dulu. Kalau ini subuh tidak ada janjian. Siapapun, mau dari manapun boleh ketemu saya. Makanya saya kalau mau ketemu Bapak tanpa protokol langsung aja subuh-subuh udah muncul di masjid tiba-tiba dari Jakarta. Ketemu aja mau ngapain, mau curhat Pak gitu ya. Biasa juga ada yang dari Jakarta karena tidak mau cari waktu di kantor terlalu lama, mereka langsung datang ketemu di masjid. Yang paling unik itu menurut saya biasa saudara kita yang beragama lain ya. Saya biasa mohon maaf, saya bilang boleh enggak kalian tidak masalah masuk masjid. Saya mohon maaf karena ini sebenarnya tidak pada tempatnya. Tapi mereka enggak Pak. Sepanjang Bapak izinkan kami dengan senang hati itu. Masya Allah. Bisa datang di masjid. Jadi mereka juga menyesuaikan. Dia bilang, susah juga. Kemarin dari Ketua GKST, Gereja Kristen Sulawesi Tengah, Ibu datang. Aduh Ibu, kenapa datang di sini? Dia bilang sudah Pak. Saya merasa lebih enak, saya bisa ketemu Bapak, bicara langsung tanpa ada sekat. Iya, Masya Allah. Berarti memang Bapak terbuka sekali untuk menerima siapapun, tidak memilih. Kalau subuh-subuh itu Mbak, ada yang suaranya besar, ada yang bisik-bisik kadang di telinga. Ada yang kurang tidur. Ada yang karena mungkin terlalu rahasia, sampai dekat sekali biasa membisikkan kepada saya persoalan. Ada yang WhatsApp nggak Pak sampai di depan Bapak? Karena pribadi saya WhatsApp aja deh Pak. Oke, baiklah. Karena ini masih suasana pagi hari itu sebelum Bapak mungkin beraktivitas ke kantor. Ayo nanti kalau ke rumah? Boleh. Nanti kita juga kalau sebentar di kantor boleh, kapan saja, setiap saat boleh. Selama Bapak belum tugas langsung di kantor masih ada waktu buat kita. Terima kasih Pak. Makasih kita ke rumah Bapak. Siap. Pada akhirnya pembangunan adalah tentang proses, tentang keberanian untuk terus melangkah. 9 program Berani pun akan terus berjalan dengan kesehatan dan pendidikan sebagai pondasi utama. Setiap proses dijalankan dengan satu tujuan, agar kebijakan tidak berhenti di atas kertas saja. Assalamualaikum. Aduh, maaf lama menunggu nih. Nggak apa-apa Pak. Tadi kan kita sama-sama dari masjid ya Pak ya. Kita tadi sudah melaksanakan sholat subuh bareng, lakukan juga ada subuh berkah juga. Bapak sudah ngobrol-ngobrol dengan warganya, masyarakatnya dari berbagai lapisan masyarakat yang ada sesi curhatnya. Sekarang giliran saya yang curhat kayaknya. Karena di sini. Pak, boleh dong cerita sedikit gitu ya. Kalau setiap hari Jumat dan Sabtu kan biasanya melakukan sholat subuh bareng ya. Sholat subuh berjamaah dengan masjid yang bergantian gitu. Tapi kalau biasanya Pak, sebelum Bapak melakukan aktivitas kantor gitu ya, ke kantor gubernur, itu suka ada olahraga atau kumpul-kumpul sama keluarga dulu nggak sih? Ya, jadi kalau setiap hari ya, setiap pulang dari masjid, terima tamu terima tamu dulu di masjid nih. Terus pulang biasa 6:30 pagi. 6:30 pagi datang ngaji dulu. Oh baik. Itu rutin. Maka tadi saya agak nunggu nih karena Bapak ngaji dulu. Makanya lama tadi ngaji dulu. Biasa ngajinya itu sampai sejam. Oh baik. Ngaji bareng-bareng sama ibu biasa. Ngaji terus habis ngaji
biasa perkiraan itu jam 7 biasanya ya. Terus habis itu olahraga 30 menit, lari di treadmill. Terus biasa nanti ngobrol sama ibu itu di saat sarapan. Berkumpul juga sama anak-anak. Nah, di situ sarapan bareng gitu. Ya. Habis itu baru ke kantor. Baru ke kantor. Tapi kalau sekarang kita berbicara ke karir Bapak gitu ya. Bapak seorang gubernur dari Sulawesi Tengah periode 2025 hingga 2030. Apa target yang ingin Bapak capai untuk membangun Sulawesi Tengah saat ini? Yang paling Bapak target utamanya apa? Target utama saya sih kan gubernur itu kan beda kalau bupati ya. Bupati itu wilayahnya lebih kecil. Ya. Gubernur ini kan wilayah kerjanya sangat luas, apalagi Sulteng. Ya. Jadi kalau saya bercita-cita itu namanya Sulteng Nambaso. Sulteng Nambaso. Ya, Nambaso itu bahasa daerah di sini. Nambaso itu Mbak artinya besar. Tekad untuk tumbuh besar. Jadi ingin menjadikan Sulteng ini besar. Kalau saya biasa bilang Sulteng yang berprestasi. Nah, tapi Nambaso itu juga singkatan sih sebenarnya, Mbak. Nambaso itu singkatan dari anak miskin bisa sekolah. Anak miskin bisa sekolah. Itu ya. Nambaso. Nambaso. Oke. Nah, itulah cita-cita saya. Saya ingin membangun sumber daya manusia masyarakat Provinsi Sulawesi Tengah ini. Bekerja sama dengan para bupati, wali kota. Saya yakin nanti ke depan pasti Sulawesi Tengah ini akan semakin maju. Amin. Ya, amin. Saya doakan juga semoga segala visi gitu ya yang Bapak sudah ingin bangun nanti ke depannya semua terwujud dengan program 9 beraninya. Dan dari perbincangan saya dengan Bapak gitu ya, dari saya pertama datang sampai hari ini saya juga melihat bagaimana seorang pemimpin itu sejatinya lahir dari apa ya, kepribadian gitu ya, seperti ini, kepribadian yang tulus, yang ikhlas, profesional, dan juga berani untuk melangkah lebih pasti, itu yang penting, itu ya berani. kan, melangkah lebih maju lagi untuk membangun masa depan, khususnya adalah masyarakat dari Sulawesi Tengah lebih baik lagi. Mungkin Bapak ada pesan-pesan atau mungkin harapan terkait Provinsi Sulawesi Tengah yang saat ini sedang Bapak nahkodai. Ketika saya selalu ditanya bagaimana memajukan Sulteng, nomor 1 pendidikan, nomor 2 apa pendidikan, nomor 3-nya apa pendidikan. Ini pesan saya sehingga kalau bisa pendidikan ini menjadi utama dan pertama bagi seluruh kehidupan masyarakat kita, baik masyarakat yang ada di desa, di atas gunung, nelayan dan sebagainya. Jadikan pendidikan adalah utama dan pertama dalam keluarga. Amin. Pendidikan, kesehatan jangan lupa. Siap. Baiklah, Pak Anwar Hafid, terima kasih atas waktunya terima sudah kasih. menjamu Luar biasa kami ini. semuanya di Sulteng ini. Baiklah, terima kasih Pak Anwar Hafid dan terima kasih semuanya teman-teman. Akhir kata, saya Permatasari harap pamit. Sampai jumpa di VVIP berikutnya. Dah.